Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya pastinya untuk belajar matematika secara tepat dan cepat. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kumpulan soal untuk ujian kelas 12. Jadi ini kumpulan dari soal kelas 10 sampai dengan soal kelas 12. Ini diambil dari soal-soal UN tahun sebelumnya ya. Karena tahun ini nggak ada UN, jadi kemungkinan untuk soal ujian sekolahnya pun sama seperti ini. Karena tipenya dari soal kelas 10 awal sampai dengan kelas 12. Dari mulai bersamaan eksponen sampai dengan yang terakhir adalah integral. Oke, baik, langsung aja sebelum ke materi. Buat kalian yang belum subscribe, yuk bantu subscribe, like, dan komen ya. Baik, langsung aja ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 itu tentang eksponen ya. Jika A sama dengan 1/27, kemudian B-nya sama dengan 16, dan C-nya sama dengan 125, maka nilai A maka nilai dari 2A pangkat 1 min 1/3 dikurang B pangkat 1/4 plus C pangkat 1/3 adalah, jadi kita gunakan konsep eksponen ya. Kita langsung tulis ke sini, tulis soalnya yaitu 2A min 1/3 dikurang B 1/4 kemudian plus C-nya 1/3. Ini soalnya kemudian kita masukkan A-nya kan 1/27 ya. Nah, A-nya itu sama dengan, jadi 2 dimasukin 1/27 min 1/3 min B-nya adalah 16 pangkat 1/4 kemudian plus C-nya itu 125 pangkat 1/3. Oke, dari sini kita sederhanakan ya. Dari berapa nih? 1/27 itu sama dengan berapa ya? 3 pangkat min 3. Kenapa 3 pangkat min 3? Ini bermula dari, ini kan 1/27 adalah 3 pangkat 3 ya. Karena pangkatnya kita mau pindahin ke atas, maka pangkatnya menjadi negatif. Kemudian dipangkatin min 1/3 dikurangin. Nah, 16 ini bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 4 1/4 gini ya. Kemudian 125 pangkatnya sederhananya adalah 5 pangkat 3. Pokoknya kemungkinan besar adalah di sininya angkanya selalu sama. Tujuannya itu untuk dicoret ya. Jadi ini habis pangkatnya. Ini juga habis, min sama min bagi min juga habis ya. Nah, jadi tersisa 2 dikali 3 dikurang 2 ditambah 5 sama dengan 2 kali 3 6, 6 dikurang 2 sama dengan berapa ya? 4 ya. 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi diperoleh jawabannya adalah 9. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut soal yang kedua. Yang kedua bentuk akar. Sederhanakan bentuk dari 3 min akar 7 dibagi 2 plus akar 7. Jadi kalau seperti ini, cara menyederhanakannya adalah dikalikan dengan bilangan sekawan. Bilangan sekawannya adalah bilangan yang angka yang di bawah ini, tapi tandanya berubah, awalnya plus jadi min, kalau min jadi plus. Oke, langsung aja kita kerjakan. Jadi 3 min akar 2, akar 7 per 2 plus akar 7. Nah, dikalikan dengan bilangan sekawannya adalah 2 min akar 7 per 2 min akar 7. Nah, bilangan sekawannya itu angkanya sama dengan yang di bawah, cuman beda tanda ya. Kemudian ini pasti sama atas bawah karena ini hasilnya kalau dibagi hasilnya 1. Jangan dicoret ya. Kenapa hasilnya 1? Karena biar nggak merubah nilai. Jadi boleh seperti ini. Setelah itu kita kalikan, berarti cara ngaliinnya adalah 3 kali 2, 3 kali min 7 kali 2, min 7 kali min
7. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali min 7 min 3 akar 7. Min 7 kali 2 min 2 akar 7. Min 7 kali min 7 plus 7. Karena akar dikalikan dengan akar, kalau angkanya sama akarnya hilang ya. Kemudian khusus yang di bawah, ketika ada angka sama seperti ini, cuma beda di tanda, maka yang harus kalian lakukan adalah pertama kalikan depan dengan depan. Depan dengan depan berapa? 2 kali 2, 4 ya. 4, kemudian plus kali min, akar 7 kali akar 7, 7. Ya, seperti ini. Jadi, kalau yang sekawan yang di bawahnya itu punya cara cepat ya. Kemudian, karena tujuan untuk mengalihkan bilangan sekawan itu untuk menghilangkan akar yang menjadi si penyebut atau yang di bawah. Ada yang bisa dijumlahkan 6 sama 7, 13. Min 2 akar 7, min 3 akar 7 karena sama-sama akar 7. Jadi boleh dijumlahkan, maka min 5 akar 7. Kemudian dibagi 4 dikurang 7 sama dengan min 3. Nah, di sini kan di bawahnya nggak ada min 3 ya, kita bagi min 3 semuanya. Maka hasilnya diperoleh, bagi min 3, berapa? Min 13 ya kan. Min 13, ini bagi min jadinya plus 5 akar 7. 3-nya tetap ya. Nah, karena di jawaban nggak ada bentuk seperti ini, maka kita balik yang positif yang di atas, yang di depan. Berarti 5 akar 7 dikurang 13 dibagi 3. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya. Kita cek. 5 akar 7 min 13 akar 3. Oke, jawabannya yang E. Paham sampai sini ya? Oke, lanjut soal yang berikutnya. Soal yang nomor 3. Logaritma. Diketahui 3 log 2 sama dengan X. Oke, 3, nomor 3 ya. Nomor 3. Diketahui 3 log 2-nya itu sama dengan X. Kemudian 2 log 7-nya itu sama dengan Y. Maka tentukan 14 log 42. Kalau ada soal seperti ini, langkah pertama yang harus kalian tentukan adalah kita gabungkan sini dulu. Jadi ini yang sama kan ini ya. Jadi kita urutin 3 log 2 dikali, kita kalikan untuk lebih mudah untuk mengerjakan di selanjutnya. Kemudian 2 log 7 sama dengan, ini kan X dan ini Y. Jadi XY ya. Nah, kemudian pokoknya ini dikalikan tapi dengan syarat ininya harus sama ya. Nah, ini sama. Jadi coret, karena kemungkinan besar soalnya pasti sama. Ini coret, maka berdasarkan teorema dari logaritma, kalau seperti ini diperoleh menjadi 3 log 7 sama dengan XY. Nah, ini kita simpen terlebih dahulu. Lanjutnya kita ke sini. Oke, berdasarkan teorema logaritma, kalau kalian gak hafal boleh sambil buka bukunya. Untuk teorema logaritma kalau seperti ini, maka log 42 per log 14. Nah, di sininya berapa indeks yang di atasnya? Kita ngikutin sini. Ini adalah 3, maka 3 gitu ya. Sampai sini paham ya? Kemudian yang ini dijabarkan. Jadi 3 log. Nah, 42 itu berapa kali berapa, yang hasilnya 42, tapi dengan syarat kalian harus menggunakan angka yang di sini ya. Antara angka 3, 2 sama 7 ataupun kuadratnya dari, misalkan kita pakai 7 dikali 3 dikali 2. Coba kita cek berapa. 7 kali 3, 21 kali 2, 42. Pas ya, karena pas. Oke, kita seperti ini aja. Kemudian di bawahnya 3 log, kalau 14 pasti 7 kali 2 gini ya. Oke, selanjutnya masih ingatkan kalau misalkan kalau rumus logaritma itu kalau perkalian jadinya kalau mau dijabarkan menjadi penjumlahan ya. Berarti 3 log 7 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 2 nih. 7, 3 sama 2 ya. Kemudian bawahnya 3 log 7 ditambah 3 log 2. Sampai sini kita jabarkan nih, 3 log 3, 1. Ada lagi? Enggak ada ya. Kemudian
3 log 7. 3 log 7 cek di sini. 3 log 7. Yes, yang ini. 3 log 7 itu XY. XY. Kemudian ditambah ini 1 ya. Kemudian ditambah 3 log 2 itu X per 3 log 7. 3 log 7 itu XY. Kemudian ditambah 3 log 2 itu X. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita urutkan, berarti XY plus X plus 1 per bawahnya kita jabarkan karena sama-sama punya X, berarti X-nya kita keluarkan. Di sininya Y plus 1, Y plus 1 gitu ya. Atau karena di sini nggak ada jawabannya, jadi kita puter. Berarti XY plus X plus 1 per X1 plus Y. Nah, seperti ini jawabannya. Coba kita cek di jawaban. Hasilnya yang A. Yang A. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Yang soal nomor 4 itu tentang matriks. Oke, ini tentang kesamaan matriks ya. Diketahui matriks A-nya itu, kemudian matriks B-nya juga 1, 8, 8, 9. Maka tentukan A sama dengan B transpose. Nah, kalau A-nya kan sudah jelas ya. Kalau B transpose-nya, kita cari dulu B transpose-nya di sini aja deh biar enak. Maka B transpose itu sama dengan, transpose itu pertukaran antara baris dengan kolom ya. Ini kan baris, kita jadikan kolom, jadi 1, 8, kemudian sininya 8, 9. Jadi kita tukar, ini jadi ke bawah ya. Ini kan ke samping, sekarang jadi ke bawah, itu transpose ya. Nah, kemudian langsung aja kita di sininya A sama dengan B transpose. Jadi A-nya berapa? Ya, A-nya yang ini. 3X plus 2Y, kemudian 2X plus 5Y, kemudian 8, 9, sama dengan B transpose-nya adalah 1, 8, 8, 9. Nah, yang namanya kesamaan pasti sama dengan ya. Jadi ini sama dengan ini. Berapa tuh? 3X plus 2Y sama dengan 1. Berarti yang ini sama dengan 8 ya. 2X plus 5Y sama dengan 8. Setelah seperti ini, kemudian kita akan mengeliminasi dan substitusi. Yang pertama kita akan eliminasi si X dulu. Berarti caranya dikalikan dengan ini ya, ditukar ya. Yang 2 ini buat di atas, dikalikan di atas. Yang 3 ini dikalikan di bawah. Maka diperoleh 6X plus 4Y sama dengan 2. Kemudian 6X plus 15Y sama dengan 24. Kita kurangin X-nya habis. 4 dikurang 15 sama dengan min 11Y sama dengan dikurangin min 22. Maka Y diperoleh 2. Setelah ketemu Y-nya 2, kita substitusikan ke persamaan awal. 3X plus 2Y sama dengan 1, masukkan Y-nya 2. 3X plus 2 dikali 2 sama dengan 1. 3X sama dengan 1, ini pindah ruas ya, jadi min 4 ya. X sama dengan 3X sama dengan min 3, maka X sama dengan min 1. Diperoleh X-nya min 1. Nah, ini X-nya, ini Y-nya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan nilai 5X plus 6Y. Masukkan 5 dalam kurung min 1 plus 6 dalam kurung 2. Jadi ini kali ini sama dengan min 5 plus 12 sama dengan 7. Yes, ini jawabannya yang E. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5 yaitu tentang akar persamaan kuadrat ya. Diketahui persamaan kuadrat berikut 3X kuadrat
plus 5x min 10 sama dengan 0. Jika akar-akarnya x1 dan x2, maka nilai 1/x1 dan 1/x2 adalah, jadi kalau yang untuk tipe nomor 5 ini, kalian juga harus mengingat rumus tentang akar-akar persamaan kuadrat. Rumus akar-akar persamaan kuadrat yaitu bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kemudian rumus yang pertama yaitu x1 plus x2 maka sama dengan min b per a. Kalau x1 kali x2 sama dengan c per a. Ini yang harus kalian ingat ya. Nah, kemudian di sini suruh mencari 1/x1 ditambah 1/x2. Nah, ini kita atur sendiri ya, kita olah sendiri ya. Ini ini kan penjumlahan pecahan, jadi harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Caranya kita kali silang aja. Berarti ini kali ini kali ini ya. Jadi x2 ya ditambah ini kali ini x1 per yang bawah dikalikan x1 kali x2 atau kita balik x1 plus x2 per x1 dikali x2. Nah, kemudian sininya x1 plus x2 itu rumusnya min b per a. Kemudian yang x1 kali x2 adalah c per a. Karena sama-sama per a, jadi per a di bawah ini boleh dicoret ya. Jadi untuk rumus ininya sama dengan min b per c. Ini rumus 1/x1 plus 1/x2. Ini rumusnya adalah min b per c. Nah, kalau sudah diperoleh rumus seperti ini, kalian akan sangat gampang untuk mengerjakan soal nomor 5. Soalnya yaitu 3x kuadrat plus 5x min 10 sama dengan 0. Ini adalah a-nya, ini b-nya, dan ini c-nya. Jadi tadi kan rumusnya kan min b per c. Min b berarti min 5 per c. C-nya itu kan min 10. Kita sederhanakan min 5 bagi min 10, min bagi min plus ya. Bagi 5, 1 bagi 5, 2. Jadi hasilnya 1/2. Jawabannya adalah yang D. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut soal yang nomor berapa? Nomor 6. Nah, soal yang nomor 6 ini lumayan panjang. Ini mencari persamaan linear 3 variabel ya. Oke, kita kerjakan. Rina, Reza, Rifa pergi bersama-sama ke toko buah. Rina membeli. Oke, kita cari dulu persamaannya si Rina. Rina itu membeli apel itu kita anggap X ya. Oke, sorry di sininya apel itu X, kemudian anggur itu sama dengan Y, kemudian jeruk sama dengan Z. Ini ya. Berarti persamaan Rina 2 apel ditambah 2 anggur ditambah 1 jeruk sama dengan harganya 60.000. Jadi ya. Kemudian persamaan si Reza sama dengan 3 apel ditambah 1 anggur ditambah 1 jeruk sama dengan hasilnya ininya bayarnya 61.000. Kemudian si punya Rifa yaitu 1x plus 3 anggur, kemudian 3 anggur plus 2 jeruk sama dengan 80.000 rupiah. Nah, ini kita suruh menentukan, berarti tentukan harga 1 kilo apel, 2 anggur berarti X plus Y plus 4Z. Kita disuruh menentukan si ini ya.
Nah, sebelum ke sini kita harus menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Gitu ya. Jadi kita akan melaksanakan menghitung dengan menggunakan cara substitusi dan eliminasi. Dan ini lumayan panjang tapi nggak apa-apa kok, tetap gampang. Biar lebih mudah, kita nolnya kita simpen, nanti di akhir aja nolnya kita simpen tiga-tiganya ya, karena semua sama, jadi tinggal 67, 61, dan 8, 80 gitu ya. Oke, langkah pertama kita akan mengeliminasi X. Eliminasi Z, biar enak. Eliminasi Z. Kenapa biar mudah? Karena di sini ada yang kembar satu ya. Eliminasi Z. Jadi yang pertama, ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. 2X plus 2Y plus Z, karena 1Z sama dengan Z ya, sama dengan 67. Kemudian 3X plus Y plus Z sama dengan 61. Kita kurangin Z-nya habis ya. Z-nya habis, kemudian dikurangin tinggal min X plus Y sama dengan 6. Ini adalah persamaan 4, diperoleh persamaan 4. Nah, setelah itu kita untuk eliminasi yang kedua, boleh pakai 1-3 ataupun 2-3. Kita pakai yang 2-3 aja ya, bebas kok karena hasilnya sama, 2 dan 3. Jadi 3x plus y plus z sama dengan 61. Kemudian x plus 3y plus 2z sama dengan 80. Nah, ini kita juga harus mencoret si z karena akan mengeliminasi si z. Jadi caranya adalah kita kalikan kayak tadi, kalikan 2 dikalikan 1 ya. Jadi 6x plus 2y plus 2z sama dengan 122 ya. Kemudian x plus 3y plus 2z sama dengan 80. Kita kurangin, 2-nya habis, kemudian ini berarti 5x min y ya, karena 2 kurang 1 min y, 2 kurang 3, kemudian ini sama dengan 42. Nah, ini adalah persamaan yang kelima. Nah, sekarang lihat persamaan 4 sama persamaan 5 itu tinggal variabelnya tinggal x sama y. Nah, lalu kita sekarang eliminasi si 3 sama 2. Eliminasi 4 dan 5. Maka min x plus y sama dengan 6. 5x min y sama dengan 42. Nah, kalau ini kita akan menghapus y atau mengeliminasi si y ya. Nah, ini nggak dikurang karena lain tanda. Kalau lain tanda berarti ditambah. Jadi ini habis, ini ditambah min 1 tambah 5x sama dengan 4x. Ditambahin sama dengan 48. Maka x sama dengan 12. Kemudian setelah x-nya ketemu, kita bisa nyari y dan nyari z. Nyari y-nya itu dengan cara disubstitusikan atau dimasukkan, boleh ke sini ke 4 ataupun ke 5 ya. Kalau ke sini nggak bisa ya. Jadi kita ambil yang persamaan ini aja. Jadi min x plus y sama dengan 6, masukin x-nya min 12 ya. 12 jadi min 12 plus y sama dengan 6, maka y sama dengan 6 ditambah 12, y sama dengan 18, ketemu y-nya 18. Setelah x dan y-nya ketemu, kita boleh substitusikan ke persamaan awal. Boleh milih yang mana, kayaknya yang paling enak itu yang ini ya. Yang yang Reza ini ya, karena ini satu jadi lebih gampang. Kita ambil persamaan 2. 3x plus y plus z sama dengan 61. Jadi 3x-nya 12 ditambah y-nya 18 plus z sama dengan 61.
36 ditambah 18 ditambah Z sama dengan 61. Ini kalau dijumlahkan berarti 1454 ya. Jadi Z sama dengan 61 dikurang 54. Z sama dengan 7. Nah, ini kan tadi kan nolnya nyimpen 1 ya semuanya ya. Nyimpen 3 ya, berarti nolnya kita balikin. Jadi si X-nya itu sama dengan 12.000, si ininya 18.000 dan si ininya 7.000. Sampai sini paham ya? Nah, setelah ketemu seperti ini, langsung kita cari atau kita masukkan ke pertanyaannya, yaitu X plus Y plus 4Z sama dengan X-nya yaitu 12.000 ditambah Y-nya itu 18.000 ditambah 4, Z-nya itu 7.000. Ini ya. Jadi 12.000 ditambah langsung aja deh, nggak ada deh. 18.000 ditambah 28.000. Nah, kalau ini hasilnya berapa nih? 30.000 ya. 30.000. Ini 30.000 ditambah 28.000, maka hasilnya 58.000. Yes, ini hasil akhirnya. Nah, jawabannya lumayan panjang ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting benar. 58.000. Berikutnya untuk soal nomor 7. Diketahui sistem persamaan linier berikut X plus 3Y plus 5 sama, ini gampang ya. Jadi ini sama substitusi dan eliminasi kalau yang nomor 7. Substitusi dan eliminasi. Berarti ini persamaannya ada 2. Kemudian setelah ketemu XY-nya, kalian masukkan ke pertanyaannya yaitu 2X plus Y. Jadi X plus 3Y sama dengan 5. X plus Y sama dengan 13. Nah, ini kan sudah ada yang sama ya, si X-nya ya. Berarti bisa langsung kalau tandanya sama-sama plus berarti dikurangin. Ini habis X-nya. Kemudian 3Y dikurangi sama dengan 2Y. Sama dengan 5 dikurang 13 yaitu 8 ya. Min 8. Jadi Y sama dengan min 4. Y-nya ketemu min 4. Kemudian kita cari si X-nya. X plus Y sama dengan 13. X min 4 ya, Y-nya sama dengan 13. Maka X sama dengan 13 tambah 4. X sama dengan 17. Ini X-nya 17. Kemudian pertanyaannya yaitu 2X plus Y sama dengan berarti 2 dikali 17 ditambah min 4 sama dengan 34 dikurang 4 sama dengan 30. Jawabannya 30 yang A. Gampang ya. Oke, lanjut yang nomor 8. Perkalian matriks. Nomor 8, perkalian matriks. Ingat kalau perkalian matriks itu baris kali kolom. Itu adalah KL ya. K dikali L. Berarti matriks K-nya itu min 1, 0, 3, 4, 5, 1, 6, 2, min 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian L-nya yaitu 2 min 3, 1, 5 min 2, 4. Nah, kalau perkalian matriks ini sebenarnya mudah, cuman sering nyelip. Sering banget nyelip itu karena kurang teliti ya. Matriks itu baris, ini namanya baris ya. Baris dikali dengan kolom. Nah, ini kolom. Baris. Kemudian ini kolom. Nah, caranya biar mudah,
kalian harus pegangin angkanya. Biar gak nyelip ya. Min 1 dikali 2 itu min 2. Tulis min 2. Kemudian ini kan di sini. Terus ini turun, ini maju. Nah, 0 dikali min 3, 0. 3 dikali 1, 3. Ini yang pertama ya. Kemudian untuk yang sampingnya berarti sama ini. 5 berarti min 5. Kemudian tambah 0. Kemudian tambah 12. Yang ini bisa langsung ya. 8. Kemudian ini min 15. Ini plus 1. Sampingnya 20. Terus min 10. Kemudian plus 4. Bawah terakhir 12. Kemudian min 6. Kemudian min 2. 30. Ini dikaliin min 4. Terus min 8. Nah, ini plus 3. Ini berarti min 1 ya. Min 1. Nah, kemudian ini min 7 berarti 6 ya. 6. Kemudian min 6. Kemudian yang ini berarti 6 dikurang 2 4. Oke, 4. 6 kurang 2, coba cek lagi deh. Yang terakhir ya, 12 min 6 min 2. Benar, oke, 4. Kemudian yang di sini 5, 7 ya, 7. Kemudian ini 10, 14. Kemudian berapa nih? 4. Ini 12 berarti 18 ya. Oh ya, ternyata di sini ada yang salah tulis, itu 9-nya. Kita ulangin yang kolom yang paling bawah ya. Berarti ini kali ini 12 dikalikan min 27 dikalikan min 2. Kemudian yang di sini 30 min 18 min 8. Jadi sama dengan tadi ini min 1 ya, min 1. Kemudian 7. Kemudian yang di sini min 6. Kemudian di sini 14. Nah, yang ini berarti ini 29. 29 kurang 12 berarti 17 ya. Min 17. Yang di sini ini 26. Berarti 4 ya, ini jawabannya. Jadi kalau matriks sekali lagi memang harus teliti. Tadi nggak teliti terjadi kesalahan dalam penulisan soal. Jadi jawabannya itu yang B. Gitu ya. Kemudian untuk soal yang berikutnya, yang nomor 9, ini masih matriks juga. Nomor 9. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan matriks, jadi masih gampang. Jadi A tambah C dikurangin A tambah B. Kita tulis dulu. Matriks A-nya berapa? 1, 2, 3, 4 ditambah C-nya itu 5, 2, min 1, 0. Gini ya, ditambahin dulu kemudian dikurang. Matriks A-nya 1, 2, 3, 4 ditambah B-nya 2, 3, 0, 1. Jadi ini dia jumlahkan dulu. Cara penjumlahannya barisnya harus sama. Baris pertama kolom pertama dengan ini pokoknya posisinya harus sama ya. Berarti 1 tambah 5, 6, 2 tambah 2, 4. Ini 2, ini 4. Nah, kok dikurangin 3, 5, 3, 5. Sama dengan berapa tuh? 3 ya. 3 min 1, kemudian min 1, kemudian min 1.
Jadi jawabannya yang yes, yang A. Nah, kemudian untuk yang nomor 10, jika matriks A sama dengan 2, 3, 5, 3, maka A dikali A inverse-nya adalah, ini nggak perlu ngitung ya. Kalau udah seperti ini, A dikali A inverse itu sama dengan I. Apa sih I? I itu identitas. Matriks identitas adalah 1, 0, 0, 1. Yang A bukan dia, yang D juga bukan. Coba kita lihat yang di sini. Ya, jawabannya itu yang B. Ini adalah matriks identitas. Paham ya sampai sini? Oke. Berikutnya nomor 11. Ini soal cerita tentang program linear ya. Suatu tempat parkir luasnya 200 meter persegi untuk memarkir sebuah mobil dengan rata-rata memerlukan luas. Ini mobil ya. Ini mobilnya itu 10 meter persegi, kemudian busnya itu 20 meter persegi, dan maksimalnya itu luasnya ada 200 meter persegi. Biar lebih mudah langsung aja kita tulis pakai tabel ya, kamu pakai tabel. Jadi yang pertama di sini mobil ya. Mobil, di sini bus, di sini kapasitas muatnya berapa gitu ya. Jadi yang mobil itu 10 meter persegi, busnya itu 20 meter persegi, luas maksimalnya itu di sini kan hanya segini, nggak mungkin, jadi nggak mungkin lebih ya, tapi kurang dari sama dengan 200 meter persegi. Karena ini kan suatu parkir luasnya 200 meter persegi, jadi kemungkinan segini dan kemungkinan kurang dari segini ya, dan lebih itu nggak mungkin. Kecuali kalau konteks soalnya adalah suatu tempat parkir luasnya paling sedikit 200 meter. Jadi kalau paling sedikit artinya kan lebih banyak ya hasilnya ya. Oke. Kemudian yang kedua, tempat itu tidak menampung lebih dari. Jadi maksimal mobil itu, maksimalnya itu hanya 12 mobil dan bus. Nah, di sini ya kan nggak ada tuh keterangannya. Jika tempat parkir tersebut akan diparkir sebanyak X dan Y mobil, maka nilai X dan Y adalah, jadi di sini 1. Nah, di sini X itu kan mobil, Y itu kan bus. Jadi seperti ini ya. Maka persamaan yang diperoleh adalah 10X kemudian plus 20Y kurang dari sama dengan 200M. Nggak usah, 200M ya. Kemudian yang bawahnya X plus Y kurang dari sama dengan 12. Dengan syarat X, Y-nya itu harus lebih besar dari 0. Nggak mungkin ya kalau misalkan mobilnya minus, jadi harus minimal 0. Nah, maka diperoleh ini persamaannya. Kita cek jawabannya. Yang pertama nih, X plus Y kurang dari 12. X plus Y kurang dari 12 semua sama ya. Kemudian yang kedua, oh ini nih, ini bisa disederhana ini. Kita coret nolnya, berarti 1, 0, 0. Berarti X plus 2Y lebih kurang dari sama dengan 20. X plus 2Y kurang dari 20. Nah, ini benar. Cuman ini salah nih. Ya. Berarti bukan ya. X plus 2Y 20. Oke, ini benar ya. Karena semuanya lebih dari 0. Kalau ini oke, paham ya. Jadi X plus Y kurang dari 12 dan X plus 2Y kurang dari 20. X dan Y-nya itu lebih besar dari 0. Jawabannya yang B. Paham ya? Lanjut soal yang nomor 12. Daerah yang memenuhi penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah, jadi langkahnya kalau seperti ini persamaan pertama ya. Nah, persamaan pertama kita cari dulu misalkan X-nya, nah caranya itu ini ya, kita buat tabel untuk persamaan yang pertama. Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa sih? Kalau X-nya 0 berarti tutup. Y sama dengan 18 bagi 3, 6. Kemudian dibalik, kalau Y-nya 0, berarti Y-nya kita tutup. Berarti 6 sama dengan 18, maka di sininya 3. Berarti garis yang pertama itu Y-nya 6, X-nya 3. Ini garis untuk persamaan yang pertama ya. Kemudian garis untuk persamaan yang kedua, yaitu X, Y.
0, 0 gini ya, sama ya. Ini karena nggak mau sama dengan 9 deh di sini. Jadi pertama X-nya 0, maka Y ini sama dengan 3. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 9. Berarti ini garis yang kedua. Nah, untuk garis yang pertama ini tandanya apa? Tandanya itu lebih dari. Kalau lebih dari itu ngarsirnya, daerah arsirnya itu ke kiri ataupun ke bawah, jadi ke sini. Nah, ini kalau daerah lebih dari ya, ke sini ya. Kalau kurang dari. Sedangkan kalau yang nomor 9 juga kurang dari. Berarti ngarsirnya ke bawah juga ya. Ke bawah juga ya. Oke. Nah, paham sampai sini ya. Nah, kemudian ini kan X sama Y-nya kan lebih dari 0. Jadi batasnya itu harus ini. Harus garis ini nih. Jadi harus garis ini. Nggak boleh negatif. Jadi ini adalah daerah positif. Ini adalah X-nya ini positif, Y-nya positif. Maka yang mendapatkan arsir paling banyak adalah daerah yang nomor 2. Karena ini dapat merah sama biru ya. Paham ya? Pokoknya daerah hasil ini daerah yang mendapatkan arsiran paling banyak. Jadi yang B. Oke, paham ya? Kemudian yang nomor 13. Yang nomor 13 nilai maksimum dari fungsi objektifnya yaitu ini 2Y lah, pindah sini lah ya. 5X plus 2Y. Maka sistem pertidak sama liniерnya adalah kalau seperti ini menggunakan cara substitusi dan eliminasi. Mana persamaannya? Persamaannya adalah ini X plus 3Y sama ini. Nah, jadi kita eliminasikan. Nomor 13. Oke, berarti persamaannya yaitu X plus 3Y sama, kita anggap sama dengan, nggak apa-apa, sama dengan 17, kemudian X plus Y sama dengan 7. Jadi ya, kita kurangin berapa? 2Y sama dengan 10, maka Y sama dengan 5. Kemudian cari X-nya. X plus Y sama dengan 7. X plus 5 sama dengan 7. Berarti X-nya sama dengan 2. Diperoleh Y-nya ini, X-nya ini. Nah, kalau seperti ini kan nyari minimum ya, ataupun yang terkecil ya. Kita gambar dulu grafiknya. Untuk garis yang pertama, untuk yang ini, yang 3X plus 7Y, sama, kita misalkan X-nya 0, tutup ininya, berarti 17 bagi 3. Berapa sih 17 bagi 3? Oke, kita anggap di sinilah ya. Ini punya si Y. 17 per 3. Kemudian kalau ininya 0, berarti X-nya 17 ya. X-nya 17. Oke, kita tarik garis untuk persamaan yang pertama. Untuk garis yang pertama, ya. Kemudian garis yang kedua yaitu 7 ya. Di sini 7, di sini 7. Oke, garis yang pertama itu yang ini ya, itu lebih dari, berarti arsirnya ke atas. Kemudian garis yang kedua itu arsirnya ke bawah. Nah, yang mendapatkan arsiran double itu yang ini ya. Jadi ini adalah titik yang tadi kita cari, yaitu 2,5. Ini titiknya, ini titiknya. Nah, kita harus melakukan uji coba, yaitu fungsi minimumnya fx, y-nya sama dengan 5x plus 2y. Maka yang pertama kita coba yang ini, fx, 5,2, maka sama dengan 5 dikali 2 ditambah 2 dikali 5, sama dengan 20 ya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, F, ini X-nya 0, Y-nya itu 17 per 3. Maka sama dengan 5 kali 0 ditambah 2 dikali 17 per 3. Sama dengan berapa nih? 14 per 3. 14 per 3 itu kurang lebih berapa ya hasilnya ya?
14 per 3. 12, 4,3 ya. Kemudian yang terakhir itu 7. F 0,7 maka sama dengan 5 kali 0 ditambah 2 dikali 7 maka sama dengan hasilnya 0 ditambah 14 sama dengan 14. Oke ya. Oh ya, tadi habis ngecek di buku ternyata ini kesalahan soal, ini harusnya maksimum. Nah, dari ketiga ini yang maksimum itu artinya yang terbesar ya. Yang maksimum yang mana? Yes, yang maksimum itu yang 20. Berarti hasilnya yang 20. Paham ya? Jadi kalau nanti pertanyaan minimum berarti hasilnya sih 4,3. Gitu. Kemudian lanjut yang nomor 14. Yang nomor 14 yaitu persamaan fungsi kuadrat dari grafiknya. Ini grafiknya ya. Jadi kalau rumus yang seperti ini yang diketahui puncak sama ininya berlaku rumus Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Nah, yang pertama itu kita akan mencari si A-nya terlebih dahulu. Nah, kalau ini kan puncak nih, cuman ya puncaknya minimal ya. Jadi ini XP, ini YP, kemudian ini X sama Y. Kalau pertama itu akan mencari A terlebih dahulu, berarti semuanya disubstitusikan. X min XP kuadrat plus YP. Maka Y-nya itu kan 4 ya. 4 sama dengan A-nya tetap, X-nya itu 0, min XP-nya itu 2, kuadrat plus YP-nya itu 0. 4 sama dengan ini min 2 kuadrat berarti 4 ya. Jadi 4A. Jadi A sama dengan 1. Nah, setelah ketemu A-nya 1, kita langsung masukkan dengan rumus yang sama. Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Cuman yang dimasukin hanya XP sama YP dan A. Y sama dengan 1 X min 2 kuadrat plus 0. Y sama dengan X min 2 kuadrat. Karena nggak perlu dijabarkan untuk jawabannya, jadi cukup sampai di sini aja jawabannya yang C. Gitu ya. Kemudian lanjut yang nomor 15. Suku ke N, nah ini barisan aritmatika ya, suku ke N. Barisan aritmatika dinyatakan adalah UN. Kemudian, jika suku keduanya adalah 5 dan suku ketujuhnya adalah 25, maka jumlah suku ke-10. Berarti yang diketahui itu U2 sama dengan 5 dan U7 sama dengan 25. Nah, diketahui rumus UN-nya itu apa? UN sama dengan A plus N min 1 B. Gini ya. Berarti kita masukkan di sini. Ini artinya N-nya 2 ya. Ini N-nya ya. Ini N-nya ya. Berarti U2 sama dengan A plus 2 min 1 B. Yaitu sama dengan A ini dikurangin 1 ya. 1. Jadi 1 kali B 1. Plus B sama dengan ini hasilnya 5. Berarti ini A plus 7 min 1 B sama dengan A plus 6B sama dengan 25. Nah, kalau sampai sini langsung aja kita dieliminasi. Jadi kurangin, berarti A-nya habis. Ini min 5 sama dengan min 20. B sama dengan 4. Diperoleh bedanya itu 4. Kemudian untuk mencari suku pertama menggunakan yang A2 itu. A2 aja berarti ini ya. A plus B sama dengan 5. A plus 4 sama dengan 5. A sama dengan 5 dikurang 4. Jadi A sama dengan 1. Diperoleh hanya 1. Kemudian pertanyaannya adalah S apa nih? Jumlah 10 suku pertama berarti S10 ya. S10 rumusnya, kalau Sn kan N per 2 ya. N per 2 dikali 2A plus
N-1B. N-nya adalah 10, jadi 10 per 2. 2 dikali A-nya 1 plus 10 min 1 dikali B-nya itu 4. Gini ya. Maka sama dengan coret 5 2 ditambah ini kan 9 kali 4 sama dengan 36. Jadi 5 dikali 72 maka sama dengan hasilnya 10 35 360. Jadi S10-nya sama dengan 360. Salah, ini bukan kali, ini bukan 72. Sorry ya. Salah, ini kan tambah sama dengan 38. Jadi 38 kali 5 40 15 190. Jawabannya 190 yang D. Gitu ya. Lanjut soal nomor 16. Setiap bulan seorang karyawan di suatu perusahaan menerima tambahan gaji dengan besar yang tetap pada tahun kelima. Besar gaji yang diterima adalah 3 juta rupiah. Sedangkan pada tahun ke-13 mencatat 4.800.000 rupiah. Besar gaji yang diterima karyawan pada tahun ke-15 adalah, jadi ini sama, masih menggunakan barisan dan deret. Dan ini masih aritmatika ya. Nomor 16. Nah, ini kan yang pertama diketahui itu pada tahun kelima. Berarti U5. U5-nya sama dengan 30 juta. Berarti U5 sama dengan 3 juta. Kemudian U13 sama dengan 4.800.000. Pertanyaannya kemudian tahun ke-15 berarti U15. Oke. Jadi sama kayak tadi, rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1B. Maka kalau U5 itu sama dengan A plus 5 min 1B sama dengan 3 juta. Jadi sama dengan berapa? A plus 4B sama dengan 3 juta. Kemudian U13 sama dengan A plus 13 dikurang 1B sama dengan 3 juta. Maka 4 juta 800. Maka A plus 12B sama dengan 4.800.000. Nah, kemudian kita kurangkan, A-nya habis dikurangkan min 8B sama dengan min 1.800.000 ya. Maka B sama dengan, maka hasilnya 225.000, ini bedanya. Kemudian nyari A-nya menggunakan yang ini ya. A plus 4B sama dengan 3 juta. Berarti A plus 4 dikali 2, 25. Sama dengan 3 juta. Kurang 0. Berarti A plus sama dengan plus 900.000 sama dengan 3 juta. Jadi A sama dengan dikurangin aja 2.100.000. Nah, ini suku pertamanya. Pertanyaannya adalah U15. Jadi A plus 14B ya. Sama dengan A-nya itu 2.100.000 ditambah 14 dikali 225 000. Jadi 2.100.000 ditambah 3.150.000. Jadi sama dengan dijumlahin aja 5.220
5250 ya. Gini, jawabannya ada nggak? 5250. Yes. Oh ini nih, ini nyelip ini. Tadi salah ketik. Jadi jawabannya ini ya, 5.250.000 gitu ya. Berikutnya, suatu deret geometri dengan suku keempat, yaitu suku pertama adalah 4 dan rasionya adalah setengah, maka jumlah tahingga suku deret geometri adalah, nah S tahingga ini ya, di S tahingga itu rumusnya adalah A per 1 min R. Nah A nya diketahui 4 ya, maka dengan suku pertamanya 4 per 1 rasionya 2 setengah. Jadi S tahingga sama dengan 4, 1 kurang setengah ya, maka sama dengan 4. Kalau bagi pecahan berarti dibalik, sama dengan 8. Yes, yang gampang ya kalau ini ya. Lanjut yang berikutnya. Diketahui, berikutnya nomor 18, diketahui segitiga ABC dengan sisi B dan sama dengan 6 cm dan C-nya adalah 10 cm, maka sudut A-nya 30 derajat, maka luas segitiga ABC adalah, mencari luas itu sama dengan setengah, sisinya ada 2, sisinya B dan sisi C, kemudian sin 30 derajat. Berarti setengah, B-nya itu 6, C-nya 10, sin 30 setengah ya. Bagi 2, 3. Bagi 2, 5. Maka 15 cm kuadrat. Baik, lanjut yang nomor 19. Y sama dengan 2x, ini sama dengan 2x min 3 ditranslasikan oleh T sama dengan 4, 7 persamaan bayangan. Hasil dari translasi tersebut adalah, oke, jadi ini adalah rumus transformasi geometri ya. Jadi rumusnya itu T sama dengan T ditambah dengan A-nya. Nah, A-nya ini adalah, kemudian di sininya translasinya ya. Kemudian X aksen Y aksen sama dengan 4, 7 tambah X, Y. Gini ya. Jadi X aksen sama dengan 4 plus X, Y aksen sama dengan 7 plus Y. Maka biar ini diperoleh X sama dengan pindah ruas ya, ganti ya. X aksen min 4, kemudian Y sama dengan Y aksen min 7. Setelah ketemu seperti ini, kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya ke ininya, persamaannya, yaitu Y sama dengan 2X min 3, Y-nya yaitu Y aksen min 7 sama dengan 2, X-nya X aksen min 4 min 3. Maka Y aksen sama dengan min 7 sama dengan 2X aksen min 8 min 3, dibuat Y sama dengan, diperoleh 2X aksen ini min 11 plus 7, maka Y sama dengan 2X min 4. Ini ya, jadi aksennya dihilangin aja. Ini hasil akhirnya yang B. Paham ya? Kemudian yang nomor 20, ini suruh gambar sih ya. Oke, untuk yang nomor 20 ini kita gambar ya, titiknya itu A, B, C, D. A-nya yaitu 21, X-nya 2, Y-nya 1. Oke, setelah digambar terbentuk seperti ini ya. A-nya itu, ini pokoknya sumbu X, ini sumbu Y. A-nya itu 21, 51, kemudian 31 dan 21. Jadi ini adalah membentuk gambar persegi panjang ya. Oke, lurus, sorry. Kemudian kita akan apa ini? Disuruh apa ini? Nah, kemudian
faktor skalanya yaitu 2, maka luas daerah bayangan tersebut jadi 2. Jadi masing-masing ini dikalikan 2. Tadi yang ini hasil 2,1. Kemudian ini 5,1, ini 5,3, yang ini 2,3. Oke, titik yang pertama dulu, A-nya dulu. Masing-masing dikalikan 2 berarti 4,1 gitu ya. 4,1, 1, 2, 3, 4, 1 dari sini. Ini adalah A aksennya. Kemudian yang kedua seperti 10, bukan 0,1 ding, dikali 2 ya, berarti di sini nih. Ini A aksennya, bukan ini ya, bukan ya. Kemudian ini kali 2 semua, berarti 10,2. 5, 6, 7, 8, 9, 10,2 di sini. Ini B aksennya. Ini kali 2 juga 10,6. 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Ini C aksen. Berarti dikali 2 juga, ini berarti 4,6 di sini. D aksen. Nah, kok di sini salah? Bukan di sini, 4,6 di sini. D aksen. Sorry ya, coret-coretan. Jadi kita tarik garis, set. Nah, ini akan membentuk persegi panjang ya. Yang panjangnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya 6 petak, kemudian atau 6 cm ya, pakai senti di sini. Kemudian satuan. Oke, 6 petak, kemudian lebarnya 1, 2, 3, 4. 4. Nah, panjang itu luas itu rumusnya panjang kali lebar. Jadi luas sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24 satuan. Jadi hasilnya itu sama dengan 24. Paham ya? Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal kali ini. Baru nyampe 20 soal dan durasinya udah 1 jam. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.